gimana ceritanya, pasti gimana anak aku ya kan, nggak mungkin aku ninggalin anak aku, ninggalin suami aku, nanti gimana aku jadi omongan sama orang-orang ya, kalau gimana seorang ibu nelantarin anaknya lari karena hutang. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke guys, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan serta dimudahkan dalam rezeki ya guys. Oke guys, pada kesempatan kali ini aku mau berbagi sedikit pengalaman aku tentang masa lalu aku ya yang kelam, dimana aku pernah terjerat hutang riba sama rentenir. Oke guys, bagi kalian yang baru singgah di channel aku, salam kenal semuanya. Kenalkan, namaku Erna. Oke guys, untuk beberapa menit ke depan aku mau berbagi pengalaman aku. Sebelum itu jangan lupa kalian like, komen, dan jangan lupa pula subscribe ya, agar aku jadi semangat untuk membuat konten-konten yang lebih baik lagi. Oke, baiklah teman-teman sekalian, jadi aku mau berbagi pengalaman aku tentang masa lalu aku ya. Mungkin sudah sejak lama aku mau mengangkat konten ini, mau berbagi pengalaman ini pada kalian. Tetapi mungkin di lain pihak aku masih merasa belum siap dan agak minder juga ya. Jadi gimana ya, karena kan bukan sesuatu hal yang mudah ya untuk melupakan masa lalu, tetapi dan masa lalu yang tidak bagus itu memang nggak semuanya harus kita lupakan, karena di balik itu semua akan menjadi pelajaran buat kita ke depan. Nah, tujuan aku untuk sharing kepada kalian ini sebagai motivasi aja buat teman-teman sekalian. Aku yakin karena di luar sana kan ada juga yang bakalan kayak mana ya, ada juga pastinya yang mengalami nasib seperti aku atau mungkin lebih parah daripada aku. So pada waktu itu guys, kalau nggak salah aku pada tahun 2012 ya. Jadi 2012 aku pernah berhutang pada rentenir ya. Waktu itu belum banyak, masih 500.000. Jadi ceritanya aku nanya sama dia, memang waktu itu aku bukan untuk apa-apa ya guys, memang lagi butuh banget buat modal usaha ya. Jadi aku pinjam sama dia 500.000. Jadi nyicilnya setiap hari itu sekitar berapa ya waktu itu, 20 kalau nggak salah aku ya. Jadi guys, memang sangat susah sekali ya mau minta pinjam sama kayak mana ya. Kadang-kadang kita ingin minjam sama keluarga, kadang-kadang susah juga. Terus mau minjam sama temen apalagi. Jadi aku nggak mau nyusahin orang lain ya. Jadi waktu itu aku berpikir ya udahlah aku pinjam aja terus sama ini kenalan aku ya. Kebetulan kami sama-sama jualan ya. Dia memang punya pekerjaan sampingan, kasih modal untuk orang. Jadi dia ambil modal itu dari orang lain juga guys. Jadi saat itu aku nggak tanpa pikir panjang ya. Jadi memang sempat terpikir sih, 500.000 terus setorannya 15.000 per hari, dan itu aku nggak boleh nunggak barang sehari pun. Itu dipotong sampai 50 hari ke depan. Artinya dalam 15.000 kali 50 hari itu sekitar 750.000 ya kan. Otomatis keuntungan dia itu mencapai setengah daripada pinjaman aku yang 500.000. Banyak banget, tapi karena aku mikirnya ya udahlah, namanya aja aku minjam, otomatis kan nggak ada yang gratis, pasti mereka menuntut upah. Apalagi dia modalnya bukan modal sendiri, modal dari orang lain juga. Sehingga pada saat itu
aku ambil modal itu 500.000, aku buat usaha kecil-kecilan seperti dagang bakso ya kan, bakso. Waktu itu aku sempat ngajar, jadi ya di sela-sela waktu jam istirahat aku jualan bakso, mie dan sebagainya. Alhamdulillah ada sih keuntungan, tapi ya namanya uang uang nggak bagus ya guys. Jadi ada aja yang apa tuh, ada aja musibah ya. Kadang-kadang anak aku sakit, jadi uang simpanan aku nanti kadang-kadang kepake kepake buat biaya berobat dan lain sebagainya. Belum lagi kadang-kadang bocor ban Honda. Pokoknya ada aja masalah. Cuma aku nggak ngeh ya guys. Ya udah itu kujalani terus. Jadi sampai modal yang aku pinjam 500.000 itu lunas. Terus aku minjam bertingkat ya guys, bertingkat. Jadi aku minjam 1 juta. Ketika pinjaman aku itu lunas 1 juta, aku nambah lagi jadi 1.500.000, 2 juta dan seterusnya guys. Sampai paling banyak aku pernah minjam 5 juta ya guys. Jadi kalau aku hitung-hitung 5 juta aku harus bayar untuk dia lebih. Berarti 5 juta sekitar 7.500.000. Aku nggak tahu lagi bagaimana sampai bunga itu kadang-kadang aku nggak nunggak. Jadi kan di saat aku nunggak itu otomatis aku minjam yang lain sampai aku bayar yang pinjaman yang awal dan begitu seterusnya. Pokoknya nggak ada habis-habisnya. Sebenarnya terbersit sih di hati aku itu, ya Allah kok gini amat ya hidup aku. Aku ingin buka usaha, terus aku nggak berani minjam ke keluarga aku. Mau minjam sama temen juga susah untuk dapetinnya. Terus ketika aku minjam sama rentenir kok usahanya oke, lancar, tapi kok ketika uang yang aku kumpulkan itu nggak berkat ya. Ada aja pengeluaran yang tak terduga, sampai utang itu semakin menumpuk ya guys. Sampai aku pernah suatu ketika guys, jadi saat itu aku ingat banget anakku masih kecil ya, ada sekitar umur 1 tahun setengah. Itu aku kadang-kadang pergi ke sana pergi ke sini cari pinjaman ya guys, untuk menutupi hutang aku itu, hutang sama rentenir. Jadi kadangkala aku minjem sama adik aku waktu itu tinggalnya agak jauh dari aku ya, dia masih tinggal di rumah peninggalan orang tua. Jadi kadang-kadang maghrib aku masih di jalan guys, itu kan kayak mana ya, aku janji sama sama yang rentenir ini, aku bilang ya udah ya aku nggak bayarnya besok. Pokoknya guys, hidup aku itu jadi nggak bahagia ya. Padahal waktu itu aku uh, ya umur perkawinan aku itu masih sangat baru ya guys. Anakku baru masih balita, masih di bawah 2 tahun. Terus aku udah utangnya udah banyak, lebih kurang 10 juta udah utang aku tuh. Terus pokoknya akibat dari berutang itu hidup aku tuh nggak tenang. Terus aku sering marah-marah, sering mengabaikan si kecil. Ya pokoknya aku stres lah, depresi, hampir depresi. Mungkin bagi aku tuh 10 juta itu sangat banyak, karena secara penghasilan aku sebagai guru honorer itu hanya 500.000 per bulan. Itu malahan dirapel 3 bulan, 4 bulan kadang-kadang dirapel. Jadi manakala gajian, uang aku habis untuk bayar utang sama rentenir. Dan itu nggak gimana ya guys, aku bilang jadi kalau ada yang bilang ngutang sama rentenir itu, ada yang nggak semua rentenir itu
jahat, tapi bagi aku sama aja. Semua rentenir, yang namanya rentenir itu jahat. Mau dia kasar atau mau dia lembut sekalipun, tetap dia akan nagih uang kita, uang uang sama kita yang dia pinjamkan ya guys. Jadi intinya aku pokoknya luntang lantung lah, gak dengan utang yang banyak, yang segitu menurut aku sangat banyak ya guys. Jadi pernah guys, aku kepikiran untuk lari dari utang aku ya. Terus aku nasib baik aku masih berpikir panjang ya. Ya Allah, kalau aku lari gimana ceritanya, pasti gimana anak aku ya kan, nggak mungkin aku ninggalin anak aku, ninggalin suami aku, nanti gimana aku jadi omongan sama orang-orang ya, kalau gimana seorang ibu nelantarin anaknya lari karena hutang. Aku nggak mau banget. Ya Allah, beruntung banget suami aku waktu itu ingin merantau ya guys. Jadi beliau ingin merantau ke Malaysia. Memang waktu itu suami aku nggak tahu ya berapa utang aku di luar sana. Tapi dia ingin merubah nasib. Sampai dia berkata sama aku, Dek, nggak mungkin kehidupan kita ini seperti ini seterusnya ya kan. Anak kita masih kecil, ya nanti makin besar dia akan butuh banyak biaya. Terus dengan penghasilan suami yang hanya seorang apa tuh namanya ojek, dan aku yang hanya seorang honorer, kan nggak cukup ya untuk kedepannya bagaimana. Jadi kemudian suami tahun 2013 awal, akhir 2012 kalau nggak salah aku, beliau memutuskan merantau ke Malaysia. Nah, mungkin sampai di sini dulu guys cerita aku. Aku akan cerita sambungannya di video berikutnya. Nah, buat teman-teman jangan bosan ya untuk mendengarkan pengalaman aku, dan jangan ngejat aku karena aku hanya berbagi pengalaman. Semoga ini menjadi motivasi buat kalian. Jadi kesimpulannya apapun itu, seberapa butuh kalian akan uang atau seberapa kepepet kalian sama kebutuhan hidup kalian, jadi saran aku jangan pernah kalian ngutang sama rentenir ya. Memang aku masih beruntung guys, rentenirnya nggak nggak terlalu jahat. Maksudnya nggak terlalu jahat gimana ya, dia nggak sampai bawa polisi ke rumah untuk neror aku. Dia nggak sampai bagi kayak mana, nggak sampai omongin aku ke orang-orang ya guys. Jadi aku masih bisa, karena dia tahu aku ada itikat untuk ngelunasin semua hutang-hutang aku. Oke guys, sampai di sini dulu pengalaman aku, dan insya Allah aku akan sharing gimana kelanjutannya di next video. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.